Hai para penjelajah, di sini bersama Olive dan aku sudah ditemenin sama Kak Edwina. Nah, Kak Edwina ini merupakan anggota Pramuka Tangerang Selatan dan pernah mengikuti ekspedisi Ujung Kulon. Nah, Kak Wina, apa kabar Kak Wina? Alhamdulillah Alif baik. Alif gimana? Alhamdulillah aku baik juga dong. Nah, sebenarnya aku mau tanya-tanya nih sama Kak Wina. Sebenarnya Ujung Kulon tuh apa sih Kak, dan ada apa sih di Ujung Kulon? Ya Alif, jadi Ujung Kulon itu kan daerah di ujungnya Pulau Jawa kan. Nah, di Ujung Kulon itu ada taman nasionalnya. Di sana itu ada hutan, ada pantai, ada satwa-satwa endemik juga. Salah satunya yang kita kenal itu badak Jula satu. Nah, di sekitaran Ujung Kulon itu ada juga pulau-pulau kecilnya. Kayak misalnya Pulau Pecang dan Pulau Handelem. Oke, jadi Ujung Kulon itu ada hutannya, ada pantainya, terus ada apa lagi tuh tadi Kak? Ada pulau-pulau. Oh ya, ada Oh iya, pulau. di Ujung Kulon itu juga ada air terjun ya, kayak kalau nggak salah tuh, tapi bukan air terjun Kak, apa ya namanya ya? Kayak di dalam hutannya tuh ada semacam danau yang kita bisa mandi di situ, kita bisa berenang di situ dan itu seru banget kalau kita Berarti berenang di masih situ. asri banget ya? Masih asri banget, Masih asri. keren banget pokoknya. Oke, jadi Kak Wina udah pernah melakukan ekspedisi di Ujung Kulon. Nah, aku mau tanya nih, pengalaman berkesan apa sih yang Kakak rasain pas ekspedisi itu? Kalau ditanya yang paling berkesan tuh ini. Waktu itu kita baru hari pertama, baru mau mulai jalan nih, Liv. Gak ada 1 jam dari awal kita jalan, itu kita harus melewati muara. Nah, muaranya itu dalam banget, dalam banget. Bagaimana cara kita melewati muara itu? Kan kita harus nyebrang ya, dari sini ke sana tuh kita harus nyebrang gitu. Nggak mungkin kan kita muter laut. Akhirnya kita lewatin jembatan. Nah, di situ memang disediakan jembatan sama penduduk yang ada di situ. Jembatannya terdiri dari cuma 3 bilah bambu. Dan di sampingnya itu ada pegangannya yang dari bambu juga, yang cuma satu bilah bambu dijadiin pegangan, dan 3 bilah bambu yang kita pijak, kita lewati nanti untuk menyeberang. Aku tuh kalau nggak salah orang ke-6 apa orang ke-5 gitu yang lewat situ. Jadi teman-temanku udah lewat duluan, orang pertama sampai ke-5 fine-fine aja lewatnya. Giliran aku, Liv, baru nyampe tengah langsung blas, jatuh aku, jembatannya rusak, jembatannya patah, akunya tenggelam di muara. Tapi untungnya gara-gara aku bawa carrierku tuh yang membantu aku buat naik lagi ke atas. Tapi kayak nggak ada 5 detik kemudian aku turun lagi ke bawah gara-gara carrier yang aku bawa juga. Akhirnya aku berenang di situ. Tapi ya anehnya di situ pada saat kejadian itu, pada saat aku tahu nih aku bakal jatuh, aku kayak nggak ada rasa panik gitu loh, kayak gitu. Tapi aku tuh mikir kayak malah, kayaknya gue mau jatuh nih. Akhirnya aku jatuh beneran. Terus aku muter otak gimana caranya biar aku nggak tenggelam. Untungnya aku bisa berenang. Dan untungnya pada saat aku dari naik ke atas terus aku turun lagi tenggelam ke bawah, untungnya aku di situ mikir cepet, Liv. Kayak aku harus copot nih carrierku. Aku harus copot. Akhirnya aku copot semua, terus aku berenang ke atas. Dan pas aku nyampe, aku muncul di permukaan, aku udah ngelihat banyak orang yang udah nolongin aku, teman-teman dari SAR Hidayatullah, terima kasih udah nolongin aku, terus kakak tentara juga udah nolongin aku, semua orang kayak pada panik di situ. Dan salah satu temanku pingsan gara-gara ngelihat aku berdarah. Itu sih, itu paling berkesan banget dalam hidup. Kayak aku ngedengernya aja tuh udah kayak wah berkesan banget ya. Ekspedisinya tuh bener-bener yang nggak ekspedisi hutan, terus juga pulau sama pantai juga ya Kak ya. Nah sebenarnya ada lagi nggak sih Kak pengalaman berkesan lain gitu menurut Kak? Berkesan lain ya, selain karena pemandangannya indah ya, walaupun capek sih pasti capek ya. Pemandangannya tuh, tapi capeknya tuh terbayar karena pemandangannya indah banget. Kita bisa dengan gampangnya kita menemuin sungai yang asri banget, yang airnya tuh bahkan bisa diminum. Terus kita bisa berenang bebas di danau-danau yang ada di dalam hutannya itu. Terus kita makannya juga, makan itu kita
sebenarnya kita bawa logistik sendiri, makanan kita bawa sendiri, tapi kita juga bisa mancing. Kita mancing ikan, kita bakar ikan di situ, kita makan ikan hasil pancingan kita. Jadi selain karena itu, yang berkesan banget adalah kebersamaannya, kekeluargaannya di situ tuh mantep banget. Sampai sekarang tuh kita masih kontak-kontakan. Dari 2017 sampai sekarang udah berapa tahun kita semua masih kontak-kontakan, dan peristiwa aku jatuh ke muara itu jadi salah satu hal yang masih diledek-ledekin sama teman-temanku sampai sekarang. Oke, jadi kebersamaannya berasa banget ya rasa ekspedisi itu ya. Jadi jalannya itu bareng-bareng, nggak individualis gitu ya. Jadi kalau pas kapat jatuh ada yang nolongin, Betul. kan bahkan sampai ada yang nangis ya Kak ya. Betul. Berasa banget sih itu keluargaannya. Oke, tadi Kak Wina udah jelasin pengalaman yang paling berkesan nih. Nah sebenarnya Kak Wina ikut ekspedisi itu tuh dalam rangka apa sih Kak? Apakah emang Kak Wina hobi atau gimana? Waktu itu kan tahun 2017, berarti aku masih SMA ya, Liv ya. Seorang anak SMA kayaknya nggak mungkin sering pergi ke gunung kayak gitu kan, untuk menjelajah alam tuh karena waktunya terbatas kan. Kita harus sekolah gimana-gimana, dan kebetulan aku waktu itu ikut pramuka. Dan teman-teman pramuka Setangsel itu mengadakan acara ekspedisi Ujung Kulon. Jadi kebetulan banget, aku penasaran banget juga sama Ujung Kulon tuh kayak gimana sih. Akhirnya aku ikut dan wah pas banget nih. Kegiatannya pas banget, cocok banget buat aku. Oke, tapi Kak, Ujung Kulon kan jauh ya. Udah gitu pasti butuh banyak persiapan lah. Nah, sebenarnya biayanya tuh mahal gak sih Kak ke Ujung Kulon tuh? Menurutku ya, biayanya tuh gak mahal loh. Dengan uang 450.000, kita udah diakomodir dari awal kita berangkat sampai nanti kita pulang lagi. 450.000 doang Kak? Iya, 400 Dari awal tuh dari awal sampai pulang lagi. sampai pulang lagi. Wah nih, 450.000 udah pas banget. Oke, ternyata murah banget ya Kak ya. Murah. 4 hari itu ya berarti ya. 4 hari 3 malam lah kira-kira. Murah sih ya untuk kita bisa ke sana dengan uang 450.000, karena pengalaman itu hal yang nggak bisa dibeli kan sebenarnya. Oke, jadi pengalamannya dapet, kebersamaannya juga dapet ya. Oke Kak Wina, makasih udah berbincang-bincang sama aku di sini. Jadi teman-teman penjelajah yang mau ikut ekspedisi Ujung Kulon itu akan dilaksanakan tanggal 22 Februari sampai 26 Februari. Dan yang mau kepoin ekspedisinya gimana sih, persiapannya apa aja sih, daftarnya gimana sih, bisa banget kepoin Instagramnya di @ekspedisi Ujung Kulon. Oke, sampai di sini, sampai ketemu di podcast selanjutnya. Dadah.